Oke, baik teman-teman, kita akan mensimulasikan sebuah alat di mana di sini akan menampilkan tulisan hello dan selamat datang ketika ada objek yang mendekat. Oke, teman-teman di sini bisa perhatikan di situ ada LCD atau liquid crystal dan di situ ada pin trigger untuk memberikan sinyal digital teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan ketika saya memberikan sinyal high atau 1 maka akan ada tulisan selamat datang. Oke. Jadi kita akan membuat rangkaiannya yang terdiri dari Arduino, lalu sinyal logic, dan juga yang terpenting adalah sensor peer teman-teman. Jadi sensor ini berfungsi untuk mendeteksi objek yang lewat di depannya teman-teman. Jadi misalnya ada orang lewat atau ada kucing lewat, maka dia akan mendeteksi dan memberikan sinyal ke Arduino, dan Arduino akan memberikan tulisan ke LCD teman-teman. Dan di situ ada logic sinyal untuk memberikan sinyal digital ke digital peer untuk kita bisa simulasikan. Dan juga ada papan Arduino teman-teman. Dan tidak lupa ada liquid crystal atau LCD. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke programnya. Di sini saya sudah membuat programnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan library liquid crystal. Library ini teman-teman bisa buka di file example. Lalu di baris ketiga, di sini kita mendefinisikan pin LCD yang nanti kita akan sambungkan dengan Arduino teman-teman. Pin Arduino akan kita sambungkan dengan LCD. Lalu di baris ke-7 kita memulai koneksi dengan LCD atau LCD begin teman-teman. 16x2 menandakan ukuran LCD yang saya gunakan teman-teman. Dan di void loop kita masuk pada baris ke-12. Di sini saya membuat sebuah variabel peer state yang sama dengan digital read 1. Artinya teman-teman, variabel peer state digunakan untuk menyimpan nilai dari sensor yang dihubungkan dengan pin 1 pada Arduino teman-teman. Jadi output dari sensor peer kita sambungkan dengan pin 1 pada Arduino. Lalu di baris ke-13 ada LCD, fungsi LCD set cursor 0,0. Artinya kita menggeser kursor pada kolom 1 dan juga baris 1 pada LCD teman-teman. Lalu di baris 14 ada fungsi LCD print, yaitu fungsi untuk ngeprint karakter pada LCD teman-teman, yaitu karakter belajar Arduino. Dan di baris ke-16 kita masuk pada pengkondisian atau if. Di sini saya membuat sebuah kondisi if peer state sama dengan low, atau jika variabel peer state tidak mendeteksi ada objek yang lewat atau sinyalnya low teman-teman. Kita lihat komentarnya ada double slash. Jika tidak ada objek yang terdeteksi, maka blok diagram pada bagian di bawah akan tereksekusi teman-teman. Kita bisa lihat, maka LCD akan memprint karakter yang bertuliskan hello. Jadi kode program pada blok ini akan tereksekusi jika tidak ada objek yang lewat pada sensor peer yang kita gunakan teman-teman. Lalu jika ada objek yang terdeteksi teman-teman, kita membuat kondisi salah jika
peer state sama dengan high, atau jika ada objek yang terdeteksi. Oke, teman-teman bisa lihat, dan jika ada objek yang terdeteksi maka kita akan memprint tulisan selamat datang. Wah, cukup keren teman-teman. Teman-teman bisa mengaplikasikannya di rumah teman-teman. Tinggal beli komponen yang kita perlukan dan boom, keren. Sangat keren teman-teman. Oke, kita upload, kita compile menjadi file hex teman-teman dengan Ctrl+Shift+S, atau teman-teman bisa masuk ke sketch lalu export compile binary. Oke teman-teman, sudah selesai, sudah down compiling. Lalu kita double klik pada board Arduino, kita masuk ke program file, kita hapus yang lama teman-teman. Kita masuk ke folder program filenya, pilih folder di mana tempat teman-teman meletakkan file hexnya teman-teman. Lalu pilih nama file yang teman-teman buat. Di sini saya membuat Arduino with peer sensor. Oke, kita klik file yang berekstensi hexnya teman-teman, yang paling atas. Oke, kita open. Setelah itu kita oke lagi teman-teman, dan kita play. Apa akan terjadi? Jadi teman-teman, kecepatan atau real time menampilkan tulisannya tergantung pada kecepatan PC teman-teman sendiri. Jika teman-teman mempunyai PC atau laptop dengan RAM 8 ataupun 16 maka akan sangat bagus. Karena di sini saya menggunakan RAM 4, cukup berat teman-teman. Jadi kita perhatikan ketika saya memberikan sinyal high, kita lihat ketika saya memberikan sinyal high maka akan menampilkan tulisan selamat datang teman-teman. Artinya jika sensor peer mendeteksi ada objek yang lewat atau ada orang yang datang ke rumah kita, maka di LCD akan menampilkan tulisan selamat datang. Cukup keren kan teman-teman? Bisa juga kita ganti dengan kita tambahkan lampu teman-teman, atau LED di rangkaian ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa kembangkan dengan kreativitas teman-teman. Kita akan pause terlebih dahulu, lalu kita tambahkan LED teman-teman. Jadi kita akan buat program, ketika orang datang maka lampu akan menyala. Wow, keren sekali teman-teman. Kita akan coba, kita tambahkan LED, lalu kita taruh di mana saja bisa teman-teman. Yang teman-teman harus perhatikan bagian anoda dan katodanya teman-teman. Oke, kita lihat, kita balik posisinya teman-teman, lalu kita sambungkan dengan pin terserah. Tapi ingat teman-teman bahwa pin yang teman-teman gunakan pada Arduino itu akan berpengaruh pada program yang kita buat nantinya teman-teman. Oke, di sini saya sambungkan ground dengan kaki katoda, lalu kaki anoda saya sambungkan dengan pin nomor 7 teman-teman. Saya sambungkan dengan pin nomor 7 pada digital I/O pada Arduino. Oke, teman-teman bisa memperhatikan saya sambungkan di pin nomor 7. Lalu kita masuk ke kode program kita. Kita membuat sebuah variabel dengan tipe data integer. Kita buat variabel dengan nama read pada pin 7. Lalu pada void setup kita mendefinisikan fungsi pin daripada variabel read teman-teman. Kita buat fungsi pin mode, lalu kita tuliskan variabel read dengan fungsinya sebagai output teman-teman. Kita definisikan sebagai output. Lalu di pengkondisian kita tambahkan di sini teman-teman. Kita akan tambahkan fungsi yang sangat sederhana teman-teman. Jadi kita menginginkan jika ada orang datang, maaf jika tidak ada orang yang datang teman-teman, atau sensor tidak mendeteksi adanya objek yang lewat, maka lampu akan mati. Jadi kita menuliskan fungsi digital write teman-teman. Perlu diingat bahwa digital write ditulis dengan huruf kecil teman-teman.
dan write-nya ditulis dengan W besar. Oke, digital write variable sama dengan low jika sensor sama dengan low atau tidak ada objek yang lewat. Hanya menambahkan ini, dan jika salah jika ada objek yang terdeteksi, maka kita akan menyalakan lampunya teman-teman. Sangat keren. Wow. Jadi jika ada orang datang ke rumah kita, lampu akan otomatis menyala dengan sendirinya dan menampilkan tulisan selamat datang. Keren kan teman-teman? Oleh karena itu, semangat belajar teman-teman. Oke, kita sudah selesai menuliskan digital write late high, lalu kita compiling lagi teman-teman. Sedang dalam proses compiling. Oke, kita tunggu down compiling teman-teman. Mantap, kita masuk ke program kita dan kita akan coba play apakah akan jadi sesuai yang kita harapkan. Kita play. Teman-teman bisa lihat ketika kondisi masih low atau tidak ada objek yang terdeteksi, sinyal masih low, maka lampu mati. Dan ketika saya berikan sinyal high, kita tunggu sedikit teman-teman karena CPU laptop saya kecil. Kita tunggu dan lampu menyala. Wow, keren teman-teman. Ketika ada objek lewat, lampu menyala. Sangat keren teman-teman. Teman-teman bisa bereksperimen, mungkin teman-teman mau menambahkan suara mungkin. Jadi ketika ada orang datang, maka kita akan play suara selamat datang ke rumah saya. Wow, itu keren. Oke teman-teman, jika ada yang kurang dipahami, jangan lupa tuliskan komentar teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe.